Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode 2 dari podcast Kawangatan Horror Story, yang dimana malam ini kita mendatangkan seorang narasumber bernama Ato, yang akan menceritakan pengalamannya selama bekerja di suatu kota, tepatnya di kota Tangerang. Cerita ini cukup menyeramkan dan akan diceritakan langsung bersama narasumbernya sendiri yang tepat berada di samping saya. Bagaimana Mas Ato? Siap. Sehat ya? Sehat. Kita langsung mulai saja. Oke. Ya. Jadi gimana Mas awalnya Mas? Dari perkenalan diri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ato. Ato Dok. Nggak usah pakai panjang lah. Iya. Ato. Jadi awalnya bekerja ya Mas? Iya, saya bekerja. Di kotanya perlu disebutkan? Oh ya, waktu itu aku sedang bekerja di Tangerang. Tangerang. Sebagai? Waktu itu di sebuah proyek perumahan. Oh. Di proyek perumahan ya. Bersama siapa? Oh ya, ada teman aku. Sendiri apa gimana? Kita berempat sih. 3 teman aku ada. Berempat ya? Ha-ha. Tinggal di sebuah mes. Iya, betul. Ya. Di mes. Jadi gimana Mas kejadiannya? Kejadian itu berawal pada suatu malam, tepatnya pukul 12. Itu aku ingat betul. Jam 12 ya? Ha. Oh ya. Terus? Pada saat itu aku bekerja di Tangerang, tepatnya di sebuah proyek perumahan, dan saya menempati mes yang berada di komplek perumahan yang saya tinggal bertiga. Jadi masih di perumahan itu ya Mas? Iya, Mesnya ya? masih satu komplek. Oh ya. Sedikit saya gambarkan denah dari Iya. mes tersebut. Ada 3 kamar, 2 di depan dan 1 lagi di belakang paling ujung. Dan saya menempati salah satu kamar yang berada di depan. Jadi pintu masuk Ha-ha. terus ruang tengah Iya, ya? ya, ruang tengah. Saya berada di ruang tengah. Ruang tengah itu ada kamar Ha, 2. iya. Masnya di kamar itu salah satunya. Enggak, saya di itu ruang tengah, istilahnya ruang tamu lah. Oh iya. Di belakang ada kamar lagi. Iya, paling ujung. Iya. Terus? Cerita ini bermula pada suatu malam pukul 12. Ketika itu saya sedang rebahan bersama teman saya yang di ruangan tengah menghadap ke dapur, dan kondisi ruangan tersebut gelap karena lampu saya matikan, dan saya asik berbincang dengan teman saya tersebut tanpa ada hal aneh sedikit pun yang saya rasakan. Di ruang tengah ya Mas? Ya, posisi di ruang tengah. Iya. Gelap. Gelap gulita. Sampai suatu ketika samar-samar saya mendengar suara burung hantu. Burung hantu. Dan ketika saya tanyakan teman saya, dia tidak mendengar apapun. Oh dia nggak dengar? Sama sekali dia nggak dengar. Oh, bisa gitu ya? Terus? Dan saya masih berpikir logis karena memang burung hantu aktif di malam hari. Iya benar. Jadi saya berpikir itu hal yang wajar. Tidak berselang lama, saya tiba-tiba mencium bau semacam sesajen. Dan ternyata teman saya juga mencium bau tersebut. Bau ini apa Mas? Istilahnya lah, bau seperti kayak dupa, Oh, wangi-wangian kembang. yang buat itu ya,
ibadah orang Tionghoa. Terus bentar. Saya mulai menyadari ya, ada hal yang tidak beres sampai teman saya tersebut langsung menuju kamar. kenapa? Ketakutan dia. Kelihatannya seperti itu, dia seperti orang bingung. Tetapi saya memberanikan diri untuk tetap di situ sendirian. Lu tinggal sendiri ya, Mas? Hebat. Sampai tidak lama kemudian saya melihat sebuah bayangan hitam Di mana? dan besar muncul. Itu di dapur. Oh, dari dapur. Dari dapur. Oh ya. Dan bayangan besar itu berjalan ke arah kamar mandi. Refleks saya langsung mengejarnya ke kamar mandi tersebut. Langsung dikejar ya, Mas? Karena takutnya itu maling. Iya benar. Terus sampai di sana? Sampai di sana saya menyalakan lampu dapur dan kamar mandi, dan setelah saya amati tidak ada apapun di sana. Seketika saya merinding di situ. Saya menyadari bahwa saya telah diganggu oleh makhluk dimensi lain, dan saya langsung lari menuju kamar saya. Dan pagi harinya saya jatuh sakit. Kira-kira gambaran bayangannya gimana itu, Mas? Seperti sosok itu seperti manusia, persis seperti manusia. Tinggi? Ya lumayan tinggi lah, sekitar 2 meteran. Besar. Dan itu dari kaki sampai ujung kepala itu benar-benar hitam, benar-benar bentuk hitam bayangan. Tapi nggak padat, Mas? Samar-samar. Oh. Terus besok paginya langsung sakit? Langsung sakit. Itu langsung nggak pernah kerja selama 2 hari. Terus itu berarti cuma bayangan doang ya, Mas? Nggak ada apa gitu? Iya, bayangan, nggak ada yang lain. Cuman itu kejadian ada 3. Pertama bunyi burung, terus kedua bau wangi-wangian, dan yang terakhir itu yang bayangan seketika muncul. Pas disamperin nggak ada? Samperin itu nggak ada. Oh. Ya, cukup menyeramkan pengalaman dari Mas Ato selama menempati mes di Tangerang itu. Baik, kurang lebih seperti itu cerita yang sudah diceritakan oleh Mas Ato bersama narasumbernya sendiri di sini. Terima kasih Mas Ato sebelumnya. Siap, sama-sama Kak. Terima kasih meluangkan waktunya di podcast ini. Siap. Dan buat kalian jangan lupa dukung terus podcast ini di Spotify. Search aja namanya Kawanganten Horror Story di Spotify, ada, di follow aja. Kita udah ada 2 episode. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih sebelumnya dari podcast Kawanganten Horror Story. Selamat malam dan jangan pernah sekali-kali mendengarkan cerita ini sendirian.